Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada bab yang kedua, pasal yang kedua, yaitu faslun fi asbabi maradil badan wal qalb. Pasal tentang penyebab sakitnya badan dan sakitnya hati. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, walamma kana maradul badan khilafa sihhatihi wa salahihi wa huwa khurujuhu 'an i'tidalihi at-tabi'i li fasadin ya'rudu lahu yufsid bihi idrakahu wa harakatahu at-tabi'iyyah fa imma an yadhhab idrakuhu bil kulliyah kal 'ama was-sanam wash-shalal wa imma an yanqusa idrakuhu li dha'fin fi alati al-idrak ma istiqamati idraki. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika yang namanya sakit badan adalah sesuatu yang bertentangan dengan kesehatannya dan kebaikannya, yaitu khurujuhu an i'tidal tabi'i, yaitu ketika badan keluar keadaannya dari yang namanya al-i'tidal at-tabi'i. I'tidal itu keseimbangan, tabi'i itu yang normal. Kalau badan sudah keluar dari keseimbangan yang normal, panasnya terlalu panas atau kurang cairan atau kelebihan cairan, yang jelas keluar dari kebiasaannya yang normal, maka dikatakan dia dalam keadaan sakit. Li fasadin ya'rudu lahu, dan biasanya keluarannya badan dari keseimbangan yang normal adalah ketika ada kerusakan-kerusakan yang dihadapinya. Yufsid idrakahu, yufsid bihi idrakahu wa harakatahu at-tabi'iyyah. Yang penyakit tadi akan merubah atau akan merusak semua daya tangkapnya, penglihatannya, daya dengarnya, dan termasuk harakahnya, gerakan-gerakannya at-tabi'iyyah, gerakan-gerakan yang normal akan rusak. Yang biasanya dia bisa bergerak seperti biasa, tiba-tiba dia menjadi lemah, tidak bisa bergerak. Mata yang tadinya bisa memandang dengan normal, tiba-tiba dia tidak bisa memandang dengan jelas. Pendengaran juga demikian, yang tadinya dia bisa mendengar dengan baik, tiba-tiba dia tidak bisa mendengar dengan baik. Fa imma an yadhhab idrakuhu bil kulliyah, kadang daya tangkap tadi hilang secara keseluruhan, yang berarti betul-betul hilang seperti pandangan. Kalau hilang secara keseluruhan berarti dia buta. Kal'ama, seperti kebutaan. Wassamam, seperti ketulian. Wasyalal, seperti kelumpuhan. Lumpuh, buta, tuli, bisu. Ini berarti dhahaba idrakuhu bil kulliyah, hilang seluruh kemampuannya secara total hilangnya. Tetapi bisa jadi penyakit itu tidak menghilangkannya secara keseluruhan. Wa imma an yanqusa idrakuhu li dha'fin fi alatil idrak. Bisa jadi pula keadaan yang kedua adalah berkurangnya kemampuan tadi. Berkurangnya kemampuan karena kelemahan pada alat-alat panca inderanya. Ma'istiqamati idrakih, dalam keadaan dia masih bisa, masih mampu, tetapi kurang kemampuannya. Mendengar masih bisa mendengar, tapi sudah kurang kemampuannya. Penglihatannya masih mampu melihat, tapi sudah kabur, sudah tidak jelas. Demikian pula bergerak, badannya masih bisa bergerak, tapi sudah lemah. Tidak seperti yang lumpuh total tadi, tapi ini masih bisa digerakkan, tapi sangat lemahnya. Ini kemungkinan kedua. Jadi yang namanya penyakit pada badan bisa jadi menghilangkan seluruh kemampuannya, atau bisa jadi mengurangi kemampuan-kemampuannya. Wa imma yudriku asya ala khilafi ma hiya alaih. Kemungkinan ketiga, mampu, kemampuannya masih ada, tetapi yang ditangkap salah. Yang pertama hilang total, yang kedua menjadi lemah, yang ketiga terbalik.
Melihat yang putih jadi merah. Melihat yang merah jadi putih. Mungkin apa enggak mungkin? Kalau ada kekaburan di sini, dia akan bisa salah dalam melihatnya. Yang sesungguhnya putih dia katakan itu adalah warnanya demikian. Kenapa? Karena ada kesalahan pada matanya. Demikian pula telinga mendengarkan keliru. Yang sesungguhnya itu jelek dia katakan baik. Yang baik dia katakan jelek. Demikian pula lidah pada orang yang sakit merasakan makanan yang lezat dia rasakan sebagai sesuatu yang pahit. Pahit, saya nggak mau. Ini manis, tidak. Saya rasakan pahit. Semua makanan yang dia rasakan pahit. Ini berarti yang pertama apa yang kedua? Bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang ketiga. Yang pertama karena penyakitnya akhirnya lumpuh total. Kemampuannya hilang sama sekali. Yang kedua tidak hilang sama sekali tapi berkurang. Pandangannya semakin lemah, pendengaran semakin lemah, daya tangkapnya semakin lemah, badannya semakin lemah. Yang ketiga bukan lemah tetapi terbalik. Bisa merasakan tapi apa yang dirasakannya terbalik dari kenyataan. Yang manis dikatakan pahit, yang enak dikatakan tidak enak dan seterusnya. Kama yudrikul hulwu murran, kata Ibnu Qayyim, sebagaimana yang manis dirasakan seperti sesuatu yang pahit. Wal khabitha tayyiban, yang jelek dirasakan baik, yang baik dirasakan jelek. Wa amma fasadu harakati at-tabi'iyyah. Kemudian yang namanya kerusakan badan dalam artian gerakan-gerakan normalnya sudah keluar dari keseimbangan. Keluar dari keseimbangan yang normal. Famitlu an tad'u quwwatuhul hadimah. Yaitu seperti seorang yang kekuatan pencernaannya sudah tidak bisa bergerak. Demikian pula quwwatul masikah. Kekuatan untuk memegang sesuatu juga tidak mampu. Awid dafi'ah atau kekuatan untuk menolak. Yang namanya badan yang normal, tubuh yang sehat, dia memiliki sesuatu untuk menolak segala macam penyakit. Ada antibodi pada setiap manusia, bahkan pada setiap makhluk. Itu namanya quwwatid dafi'ah, kekuatan untuk menolak. Itu pun ketika orang itu sakit menjadi lemah, sehingga penyakit apapun akan mudah masuk ke dalam tubuhnya. Awil jadibah atau kekuatan untuk menyerap yang baik. Yang namanya manusia dan semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyerap sesuatu yang baik. Menyerap makanan, menyerap sesuatu yang akan berbaik bagi tubuhnya. Tetapi ketika dia sakit, quwwatul jadibah akan berkurang atau hilang. Fayahsul lahu minal alami bihasbi khurujihi anil i'tidal. Maka niscaya akan terjadi rasa sakit sesuai dengan jauhnya dari derajat normal. Semakin jauh semakin sakit, semakin jauh semakin sakit. Yani jauh dari normal, maka akan dirasakan semakin sakit. Walakin ma'a dzalika lam yasil ila haddil maut wal halak. Tetapi bersama dengan itu kata Ibnu Qayyim, orang itu masih belum dikatakan mati dan belum dikatakan binasa. Karena jantung masih berdetak dan panca indera masih bisa digunakan walaupun lemah. Badan masih bisa digerakkan walaupun lemah. Demikian pula yang lainnya masih bisa, masih memiliki kemampuan, tetapi sudah tidak normal. Bal fihi naw'u quwwatin 'ala al-idrak wal harakah. Badan tadi masih memiliki sejenis kekuatan untuk memahami atau untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mengambil sesuatu atau menolak sesuatu. Wa sababu hadzal khuruj, karena sebabnya. Berarti penyakit tadi akan menyebabkan badan seperti itu. Sekarang apa sebabnya? Ma sababu hadzal khuruj 'anil i'tidal? Apa sebab keluarnya tubuh tadi dari keadaan normal? Qala imma fasadun fil kamiyah atau fil kaifiyah. Kata Ibnu Qayyim, bisa jadi karena kerusakan kualitas atau kerusakan kuantitas. Imma fasad fil kamiyah, bisa jadi rusak dalam masalah jumlahnya, kelebihan atau kekurangan. Bisa jadi kerusakan dalam bentuk kaifiyahnya, keadaannya. Ibnu Qayyim berbicara tubuh dulu, dan kemudian nanti akan berbicara tentang hati, yang ternyata pada hati pun tidak jauh berbeda. Sangat mirip dan sama dengan masalah badan. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fal awal imma li naqsin fil maddah
fayahtaju ila ziyadatiha. Yang pertama, kerusakan dalam kamiyah, dalam masalah jumlahnya. Imma li naqsin fil maddah, bisa jadi karena kekurangan satu unsur tertentu. Kekurangan vitamin C sakit, kekurangan sel darah merah sakit, kekurangan gizi sakit, kekurangan cairan dehidrasi sakit. Naqsin fil maddah, kekurangan zat-zat tertentu. Fayataju ila ziyadatiha, maka diobatinya adalah dengan ditambahkan apa yang kurang pada tubuh tersebut. Wa imma li ziyadatin fiha, kemungkinan kedua bukan karena kekurangan tapi karena kelebihan. Tekanan darah terlalu tinggi, jadi berlebih. Fayataju ila nuqsaniha, maka harus dikurangi. Demikian kalau rusaknya pada kamiyah. Kalau kerusakan pada masalah kamiyah, pada masalah bilangannya, pada masalah jumlahnya, maka bisa jadi karena kelebihan atau kekurangan. Watsani, sedangkan yang kedua kerusakan dalam masalah kaifiyah, imma bi ziyadatil hararah awil burudah. Sekarang kaifiyahnya, yakni dia memiliki panas, tetapi terlalu panas, atau dalam keadaan terlalu dingin, atau dalam keadaan terlalu lembab, atau keadaan terlalu kering, atau nuqsaniha anil qadri tabi'i, atau kurang dari keadaan normal. Fayudawi bimuqtada dzalik, maka orang tadi akan diobati oleh para tabib sesuai dengan keadaannya. Wa madaru sihha ala hifdzil quwwah, maka yang namanya kesehatan beredarnya pada beberapa perkara. Yang namanya kesehatan beredarnya pada hifdzul quwwah wal hamiyah 'anil maudi wastibraghul mawadil fasidah. Yang namanya kesehatan harus dijaga dengan 3. Pertama, hifdzul quwwah, menjaga kekuatannya. Kekuatan dirinya, kekuatan tubuhnya. Wal hamiyah 'anil maudi. Yang kedua, dilindungi dari perkara-perkara yang akan merusak. Dan yang ketiga, istifraghul mawadil fasidah. Yang ketiga, menghilangkan semua perkara-perkara atau unsur-unsur yang akan merusak atau akan merugikan. Apa 3 perkara? Menjaga kekuatannya, melindungi dari penyakit-penyakit yang dari luar, atau melindungi dari sesuatu yang akan merusak. Yang ketiga, membuang yang sudah ada di dalam dari kejelekan-kejelekan atau kerusakan-kerusakan. Wa nadharu tabib dairun ala hadhihi al-usul ats-tsalatsah, kata Ibnu Qayyim, dan para dokter itu berbicara tentang kesehatan, mengobati manusia, memeriksa dan sebagainya, mereka selalu pembicaraannya tidak keluar dari 3 perkara ini. Yang dikatakan dengan 3 prinsip dasar dari kesehatan adalah menjaga kekuatan badan itu sendiri. Sebab badan kalau dalam keadaan terjaga kekuatannya, sesungguhnya dia mampu untuk menolak penyakit. Sesungguhnya dia mampu untuk melindungi dari berbagai macam masukan-masukan yang jelek. Yang kedua, dalam keadaan dilindungi dari apa yang akan membuat dia lemah atau membuat dia sakit, membuat dia madarat, rugi badannya. Yang ketiga, dikeluarkan sesuatu yang akan merusak yang sudah ada dalam, dibersihkan. Wa qad tadammana al-kitabul aziz. Saya kira tidak perlu didetailkan masalah kesehatan ini. Orang sakit ternyata diperiksa-periksa, oh ini di dalamnya ada batu di ginjalnya. Apa kira-kira yang dilakukan oleh dokter? Yang di dalam itu merusak, dikeluarkan. Yang dari luar mau masuk, ditolak. Kamu jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Iya toh? Percuma kalau batu tadi dibuang dengan berbagai macam cara, apakah dioperasi atau ditembak dengan sinar laser ataupun dengan apa saja. Percuma kalau dia tetap dalam keadaannya memakan sesuatu yang akan menimbun batu kembali. Sehingga akan dinasihati oleh dokter 3 perkara. Pertama, ininya harus dioperasi. Kedua, kamu jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, karena itu akan menimbun kembali, akan membentuk kembali batu dalam ginjal. Yang ketiga, pasti akan diajarkan kepadanya tentang masalah bagaimana menjaga kekuatan. Kamu minum obat ini, vitamin-vitamin, dan makan makanan demikian-demikian, itu akan menjaga kekuatan kondisi kamu, sehingga kamu akan bisa menjaga dirimu dan antibodinya makin kuat. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah.
bahwasanya para dokter nggak lepas pembicaraannya dari 3 perkara. Yaitu pertama, dalam keadaan melindungi dari perkara yang akan membuat jelek dia. Kedua, dia dalam keadaan menjaga kekuatannya, kekuatan dirinya. Yang ketiga, dalam keadaan yang sudah ada di dalam dari perkara yang jelek atau yang akan merusak, dikeluarkan. Qala wa qad tadammanaha al-kitabul aziz. Dan 3 perkara ini ternyata sudah terkandung di dalam kitab yang mulia, dalam Al-Quran. Wa arsyada ilaiha man anzalahu shifaan wa rahmatan. Dan sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Quran ini, dibimbing sebagai penyembuh dan sebagai kasih sayang dan rahmat. Allah turunkan sebagai penyembuh dan sebagai rahmat. Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Kita lihat. Fa amma hifdzul quwwah, adapun yang pertama memelihara kekuatan. Fa innahu subhanahu wa ta'ala amara al-musafir wal marid an yuftira fi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Qur'an, kalau in kuntum maridan aw ala safarin, kalau engkau dalam keadaan sakit atau dalam safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka nanti bayar puasa itu pada waktu yang lain. Sekarang berbukalah. Diajarkan dalam Al-Quran bagi orang yang sakit untuk memelihara kekuatannya. Bagaimana memelihara kekuatannya? Kalau dia dalam keadaan di masa-masa puasa di bulan Ramadan, kata Allah, buka puasa. Untuk apa buka puasa? Hifdzul quwwah, menjaga kekuatannya karena dia sakit. Orang yang sakit perlu menjaga kekuatan agar bisa menolak penyakitnya, agar bisa mengusir apa yang ada dalam badannya. Qanibina azakumullah, diajarkan oleh Allah yang maha kasih, yang maha penyayang, agar kita boleh berbuka. Silakan berbuka. In kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa yaqdil musafir idza qadima. Nanti musafir kalau dia sudah datang kembali ke tempat semula, silakan. Silakan kamu untuk puasa kembali, membayar apa yang telah kamu batalkan. Adapun yang sehat, nanti ketika sembuh, bayarkan puasanya. Wal marid idza bari'a, orang yang sakit sampai ketika dia sembuh, bayarkan puasanya. Hifdhan liquwwatihima 'alaihima, untuk menjaga kekuatan keduanya. Musafir dalam perjalanan, yang perjalanan itu dikatakan qit'atun minal adab, sepotong dari adab karena beratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga kekuatan, silakan berbuka puasa. Demikian pula orang yang sakit demikian, hifdhan liquwwatihima, agar menjaga kekuatan seorang musafir dan kekuatan seorang yang sakit. Fa inna shauma yazidul marid dha'fan, karena puasa bagi orang yang sakit akan semakin membuat lemah, sehingga dikatakan laisa minal birri shaumu fis safar, tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar, akan membuat semakin lemah. Demikian pula orang yang memaksakan diri dalam keadaan sakit, semakin parah, maka kita tidak salahkan puasanya. Kamu sudah membaca ayat Al-Quran, in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sudah diajarkan oleh Allah, kalau kamu sakit berbukalah, bayar nanti di hari lain. Wal musafir yahtaju ila tawfir quwwatihi alaihi, dan musafir juga membutuhkan kekuatan lima syaqqatis safar, karena sulitnya perjalanan safar. Wa shaumu yud'ifuha, sedangkan puasa dikhawatirkan akan membuat lemah orang tadi. Ini hifdzul quwwah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap menjaga kekuatan kalau memang ternyata kamu sakit atau ternyata kamu dalam kesulitan safar. Yang kedua, wa ammal hamiyatu 'anil mu'dhi. Yang kedua, bagaimana melindungi dari perkara yang akan menyakiti, perkara yang akan merusak. Fa innahu subhanahu hamal marida an isti'mal al-ma' al-barid fil wudu'i wal ghusl. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajarkan bagi orang yang sakit atau orang yang tidak mampu untuk menggunakan air, Allah ajarkan untuk tidak menggunakan air yang dingin, tetapi menggunakan debu untuk tayammum. Allah ajarkan fatayammamu sa'idan thayyiba fil wudu' wal ghusl, untuk mandi ataupun untuk wudu
Idza kana yadurruhu, kalau ternyata air akan merusak atau menambah sakitnya karena dia dalam keadaan sakit, kena air bertambah sakit, maka diberi rukhsah, diberi keringanan, silahkan untuk bertayammum. Wa amarahu bil uduli ila tayammum. Allah ajarkan untuk bertayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Hamiyatan lahu an wurudil mu'dhi. Dan itu sebagai penjagaan, jangan sampai dia mendapatkan sesuatu yang akan menyakitinya, sesuatu yang akan merusaknya, sesuatu yang akan menyakitinya dan membuat dia bertambah parah sakitnya. Min zahiri badanih, dalam masalah badannya. Fa kaifa bil mu'dhi lahu fi batinih. Kalau pada badan saja sesuatu akan merusak, Allah katakan jangan. Kalau air akan merusak dirinya karena dia dalam keadaan sakit, maka Allah ajarkan untuk tayammum. Apalagi kalau sesuatu yang akan merusak di dalam badannya, tentunya harus dihindari pula. Jangan kamu makan, karena itu akan merusak kamu nanti dalam badanmu. Yang ketiga, amma istifragul maddah al-fasidah. Yang ketiga, menghilangkan sesuatu yang akan merusak yang sudah ada di badan kita. Kalau ternyata ini merusak, dibuang. Fa innahu subhanahu wa ta'ala abaha lil muhrim alladhi bihi adan min ra'sih. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi orang yang sedang ihram, yang memiliki gangguan di kepalanya, yakni di rambutnya banyak kutunya sehingga membuat luka-luka yang semakin parah, semakin parah, semakin parah. Na'udzubillah. Maka diajarkan, barang siapa yang ada mendapatkan adan min ra'sihi, yakni mendapatkan suatu penyakit atau kejelekan di kepalanya, di rambutnya, maka boleh an yahliqahu, boleh untuk memotong rambutnya. Ini kekecualian dari hukum asal seorang yang muhrim, seorang yang ihram. Seorang yang ihram tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh menggunting kukunya, tidak boleh demikian, tidak boleh demikian, tidak boleh demikian. Tapi ketika dia dalam keadaan sakit, mendapatkan adan min ra'sih, mendapatkan sesuatu kejelekan di kepalanya karena sesuatu yang menyakitinya dari kutu-kutu yang demikian banyaknya, yang melukai kepalanya dan seterusnya, maka diperintahkan atau diberi rukhsah, diberi keringanan untuk boleh bagi dia mencukur rambutnya sebelum tahallul. Seharusnya memotong rambut ketika tahallul, tapi karena dia mendapatkan adan min ra'sih, boleh sebagai istifraghul maddatil fasidah, dalam rangka menghilangkan sesuatu yang merusak dirinya, sesuatu yang akan menyakiti dirinya, buang. Fayastafrigh bil halqi ala bihura al mu'diyah lahu, maka dia dengan mencukur gundul rambutnya, dia dalam keadaan mengosongkan dirinya dari sesuatu yang akan menyakitinya. Wa hadha min ashali anwa'il istifragh wa akhaffiha, dan itu yang dicontohkan adalah yang paling ringannya dari segala bentuk istifragh, pembuangan sesuatu yang merusak. Ini yang paling ringannya, potong rambut tadi. Karena sana ada yang merusak misalnya. Mungkinkah lebih dari itu? Mungkin. Bisa jadi dipotong tangannya. Kalau tangannya sudah membusuk dan diperkirakan tidak akan bisa diselamatkan kecuali dia akan merayap terus kepada tubuhnya, maka akan diamputasi oleh dokter. Dan dokter tidak jahat. Membuang tangannya bukan karena jahat, tetapi karena dia tahu dengan ilmunya, dia tahu dengan ghalabatul dhann bahwa kalau dibiarkan justru akan merambat busuknya sampai ke lengannya dan kemudian sampai ke jantungnya dan dia mati. Sehingga harus diamputasi. Itu masuk mana? Masuk yang ketiga, istifraghul maddah al-fasidah. Demikian pula operasi-operasi membuang ini, membuang batu di empedu, membuang ini, membuang itu dan sebagainya, dalam rangka istifraghul maddah al-fasidah, sesuatu yang akan merusak dirinya, yang ada dalam dirinya. Tapi yang paling ringannya adalah ketika penyakitnya di rambutnya, maka dibuang rambutnya. Fanabbaha bihi ala ma huwa ahwaj ilaihi minhu. Maka ini memperingatkan, pelajaran dari Allah menunjukkan kaidahnya boleh, bahkan dianjurkan, diperintahkan untuk membuang sesuatu yang akan merusak dirinya atau menyakiti dirinya. Wa dzakartu marratan ba'd ru'asa' at-tibb di Mesir bihadza. Dan aku pernah membicarakan masalah ini suatu kali dengan para dokter di Mesir dengan masalah ini. Faqala, maka mereka berkata,
wallahi ma safartu ila al-gharbi fi ma'rifati hadhihi al-fa'idah lakana safran qalilan. Kata dokter-dokter tadi, sungguh ya, kalau aku safar sampai ke negeri Maghrib, ke negeri Maroko sana, negeri barat saja, untuk mencari faedah yang kamu katakan tadi, sungguh terlalu dekat. Artinya terlalu enteng kalau saya harus berjalan jauh sampai ke negeri barat sana atau ke negeri Maroko sana. Terlalu dekat untuk mendapatkan faedah tadi. Ternyata kamu sampaikan sekarang faedah itu. Apa maknanya? Maknanya faedah tadi faedah penting sekali, yang bermanfaat bagi mereka, yang sungguh kalau mereka mencarinya harus jauh, mereka akan jalani. Tapi alhamdulillah mereka dapatkan dari seorang ulama. Atau kama qala, atau sebagaimana dikatakan oleh dokter-dokter tersebut. Wa idza arafa hadza, kalau sudah diketahui masalah ini, fal qalbu muhtajun ila ma yahfadhu alaihi quwwah. Maka demikian pula hati membutuhkan sesuatu yang akan menjaga kekuatannya. Dan juga hati membutuhkan sesuatu yang memelihara dari sesuatu yang akan merusaknya. Dan juga hati perlu dibersihkan dari perkara-perkara jelek yang ada di dalamnya. Tiga perkara tadi juga diperlukan pada hati. Wahuwa, yang pertama yaitu menjaga kekuatannya. Wahuwa imanun wa awradut ta'at. Yang akan menjaga kekuatan hati adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah. Dan juga hati membutuhkan himyah atau mengatakan himyah anu'udid dar, membutuhkan sesuatu yang menjaganya, yang melindunginya dari perkara yang akan merusak, dari perkara yang akan menyakitinya. Apa itu? Wadzalika bijtinabil athami wal ma'asi, untuk menjaga hati dari yang jelek, dari perkara-perkara yang akan merusaknya. Artinya menjaga dari kemaksiatan, menjaga dari dosa-dosa. Jangan sampai dia berbuat kemaksiatan, perbuatan dosa, perbuatan zalim, kesyirikan, kebid'ahan, semua itu akan merusak hati. Maka sebagai himyah anil mu'dhi, sebagai perlindungan dari sesuatu yang merusak, hati-hati. Jangan kerjakan dosa-dosa dan kemaksiatan. Jangan kerjakan kesyirikan dan kebid'ahan. Jangan berbuat zalim, karena semua itu akan merusak hati. Wa anwa'ul mukhalafat, dan semua yang menyelisihi agama ini, menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya, menyelisihi sunnah-sunnah, semuanya itu akan merusak hati. Dan juga yang ketiga, yahtaju ila istifraghihi min kulli maddatin fasidatin ta'rudu lahu, dan juga hati ini perlu untuk membersihkan dirinya dari madah yang fasidah, dari perkara-perkara yang jelek yang sudah ada di dalamnya. Membersihkan dari perkara-perkara jelek yang akan merusak dirinya, yang sudah ada di hadapannya. Dengan apa? Kalau sudah masuk dalam hati, bagaimana membersihkannya? Yang dari luar tidak boleh masuk, tapi yang sudah di dalam, apa yang harus dilakukan? Qala rahimahullah, yaitu bitaubatin nasuh, dengan taubat yang nasuha. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang sudah masuk tadi akan dihapus. Titik hitam yang sudah menjadi ran dalam hati dihapus kembali. Termasuk juga istighfar, ghafirul khati'at, juga istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapuskan dosa-dosanya yang akan membersihkan segala macam kejelekan-kejelekan yang ada dalam hatinya. Ini 3 perkara yang diperlukan dalam hati. Baik, kalau 3 perkara ini dilanggar, dalam keadaan dia tidak menjaga kekuatan hatinya, kurang amalan salehnya, kurang ibadahnya, kurang ketaatannya, ditambah lagi yang kedua, dia tidak melindungi dirinya dari kejelekan-kejelekan yang akan merusak hati, sehingga dia berbuat dosa demi dosa. Dan yang ketiga, apa yang sudah dalamnya dia lupa, tidak dia berobat, tidak dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hatinya, maka hati itu akan sakit. Bagaimana bentuk sakitnya? Bentuk sakitnya sama seperti kita bicarakan badan tadi. Sangat miripnya. Apa itu sangat miripnya? Kemampuannya berkurang. Kemampuan untuk menolak penyakit berkurang. Kemampuan untuk bergerak berkurang.
Kemampuan untuk memandang mana hak mana batil berkurang. Jadi samar pandangannya. Mana yang hak, mana yang batil nggak jelas. Bahkan bisa jadi sampai kemudian mati total. Apa itu? Yaitu ketika hati yang sudah mati yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Maka hati itu menjadi kaku, beku, mati, keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Lebih keras dari batu kalau sudah mati. Demikian pula Allah katakan tentang hati yang mati, "Khatamallahu ala qulubihim." Allah kunci mati hati mereka. Kalau sudah demikian berarti dia tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan apapun untuk melihat kebenaran dan kebatilan. Tetapi kadang tidak sampai mati. Dia bisa melihat kebenaran tapi samar. Enggak jelas. Atau yang ketiga, apa yang ketiga? Terbalik. Ya naqisul alaih. Terbalik, munaqis. Dia melihat hak sepertinya batil. Melihat kebatilan sepertinya hak. Melihat yang baik dikatakan jelek, melihat yang jelek dikatakan baik. Sehingga melihat kebaikan-kebaikan dia alergi, dia benci, dia marah. Ada apa kamu kerjakan seperti ini? Sebaliknya ketika melihat kejelekan-kejelekan dia tersenyum, dia gembira. Bahkan dia dalam keadaan lapang hatinya melihat kejelekan dan kemunkaran. Ini berarti hatinya rusak. Hatinya sudah parah, sakit. Qul inna a'udzubillahi dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa maraduhu huwa naw'u fasadin yahsulu lahu. Sakitnya hati adalah sejenis kerusakan yang terjadi pada hati. Yufsidu bihi tasawwurahu lil haqqi, yang akan merusak gambaran kebenaran pada hatinya. Wa iradatihi lahu, dan juga akan rusak gambaran kehendaknya, keinginannya. Fala yaral haqqa haqqan, maka dia tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Aw yarahu ala khilafi ma huwa alaih, atau dia melihat terbalik, tidak seperti apa adanya. Dia melihat kebenaran sepertinya kebatilan, dan melihat kebatilan sepertinya kebenaran. Aw yanqusu idraku lahu, atau berkurang pandangannya. Bisa lihat kebatilan tapi enggak jelas. Bisa lihat kemunkaran, bisa lihat kebenaran tapi tidak jelas. Wa tafsud bihi iradatuhu lahu, demikian pula rusak kehendaknya. Apa rusak kehendaknya? Jadi yang diinginkannya sesuatu yang akan merusak dirinya. Persis seperti orang yang sakit tadi. Orang yang sakit dikasih makanan yang lezat, dia katakan pahit, nggak mau. Dikasih obat tidak mau, dikasih ini nggak mau. Saya nggak suka. Kenapa? Keinginannya sudah salah, lidahnya sudah salah merasakan. Yang baik buat dirinya dirasakan itu pahit yang akan merusak dirinya. Demikian pula orang yang hatinya rusak, maka ketika dia diajarkan sesuatu yang baik, dia merasakannya bahwa itu adalah sesuatu yang akan merugikan dirinya. Saya suruh sholat, capek, lelah. Untuk apa berlapar-lapar puasa? Na'udzubillah min maradil qalb. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hati. Iradahnya akan rusak. Yang diinginkan adalah sesuatu yang akan merusak dirinya, sehingga orang-orang sehat ini akan melihatnya terheran-heran. Orang-orang yang normal akan melihat orang ini aneh. Orang ini gila. Aneh, betul-betul aneh. Dia mengambil dengan tangannya sendiri, memilih dengan pikirannya sendiri, memasukkan ke mulutnya sendiri sesuatu yang akan merusak dirinya. Semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, sampai dia dalam keadaan setengah hidup, setengah mati. Kenapa? Kecanduan narkoba. Orang yang sehat akan melihat, astagfirullah, kok nyiksa diri? Kenapa kok nyiksa diri? Ada apa? Ini kalau sudah parahnya. Yang masih ringannya rokok. Tidak ada seorang dokter di seluruh dunia yang menyatakan bahwa itu adalah akan memberikan faedah ini, faedah ini, faedah ini. Enggak ada yang membahas bahwa ini akan memberikan gizi ini, gizi ini. La yusminu wa la yughni min ju'. Enggak membikin kenyang, enggak menghilangkan lapar, tidak menghilangkan haus, tidak memberikan vitamin apapun. Hanya merusak dirinya. Tetapi dia ambil sendiri, dia bayar dengan uangnya, dia ambil sendiri, dia bakar sendiri, dia masukkan ke mulutnya sesuatu yang akan merusak dirinya. Padahal diperingatkan oleh pemerintah seluruh dunia, mudarrun lis-sihhah, akan merusak kesehatan. Kenapa? Kok aneh? Iya,
Karena irodahnya rusak. Hatinya tidak bisa menilai dengan benar. Karena sudah tidak normal, sakit. Aw yarahu ala khilafi ma huwa alaih. Dikatakan fayubghidul haqqan nafi'. Menginginkan sesuatu yang jelek, sebaliknya dia justru membenci yang baik, an-nafi', yang bermanfaat. Sudah rusak. Apa yang bermanfaat bagi dirinya? Yang paling bermanfaat bagi dirinya dunia dan akhirat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarika lahu, mengesahkan Allah dalam ibadah. Justru dia enggak suka. Malas. Sesuatu yang akan merusak dirinya, dia senang. Berarti hatinya rusak. Hatinya sakit. Yuhibbul batil ad-dar, mencintai yang batil, yang mudarat. Aw yastami'ani lahu, atau terkumpul kedua-duanya. Mencintai yang akan merusak dirinya dan membenci apa yang bermanfaat baginya. Wa huwal ghalib, dan kebanyakan manusia demikian keadaannya. Wa lihadza yufassiru al-marad alladhi ya'rudu lahu taratan bisyakk wa raib. Oleh karena itu yang namanya penyakit dalam Al-Qur'an ditafsirkan al-marad seringkali ditafsirkan dengan syak atau raib, keraguan atau sesuatu yang berlawanan dengan keyakinan. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit pada mereka. Ternyata yang dimaksud penyakit, kata para mufassirun, kata Mujahid dan Qatadah, adalah ar-raib, fi qulubihim raib, fi qulubihim syak. Dalam hati mereka ada keraguan, dan keraguan terhadap akhirat penyakit. Keraguan terhadap kebenaran agama penyakit. Keraguan terhadap kebenaran sunnah penyakit. Keraguan terhadap ajaran Allah bahwa itu adalah sempurna, itu penyakit. Keraguan kalau kita akan menghadapi nanti kehidupan yang kekal di akhirat. Keraguan terhadap ini juga penyakit. Kalau orang itu ragu terhadap apa yang Allah kabarkan dalam Quran, terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, berarti orang ini sakit hatinya. Fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakitnya kepada mereka. Ini bentuk penyakit hati adalah dengan raib. Ada yang kedua, wa taratan bi syahwatiz zina. Kadang-kadang pula ditafsirkan kalimat marad dalam Quran dengan syahwat zina, keinginan untuk zina atau keinginan kepada perkara yang maksiat, sebagaimana ditafsirkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang istri-istri Nabi atau tentang para wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijab, diperintahkan untuk tidak berbicara dengan dibuat-buat. Kata Allah, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin min nisa in ittaqaytunna fala taqda'na bil qaul. Wahai para istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita lain, maka kalau kalian bertakwa, jangan mengucapkan dengan ucapan yang dilembut-lembutkan, yang dibuat-buat. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, karena dikhawatirkan akan ada keinginan-keinginan orang yang di hatinya ada penyakit. Apa tafsirnya? Berbeda dengan yang tadi. Tafsirnya di sini bukan lagi syak, tetapi marad syahwah. Syahwat zina, orang yang dalam hatinya ada penyakit, yaitu penyakit syahwat. Berarti kita mendapatkan dua penyakit yang banyak menjalar di hati-hati manusia, yaitu penyakit syak, penyakit raib, dan yang kedua adalah penyakit syahwat. Dan yang namanya keraguan-keraguan itu biasanya berupa atau penyebabnya syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Orang yang tadinya yakin terhadap akhirat, dengan pengkaburan-pengkaburan dari syaitan dan anak buahnya bisa jadi ragu. Apa iya? Apa iya ada akhirat tentunya? Karena dikaburkan kembali apa yang sudah jelas tadi menjadi tidak jelas oleh syaitan. Sehingga kalau bisa diringkas, dua penyakit tadi adalah penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat yang membuat orang jadi ragu, penyakit syahwat yang membuat orang untuk melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah karena dorongan syahwatnya. Apa itu yang namanya kesehatan? Kalau sudah kita tahu
sakitnya hati seperti itu. Sekarang sehatnya hati. Wasihhatu tuhfaz bil muthal wasyabah. Yang namanya kesehatan akan bisa dipelihara dengan sesuatu yang sejenis, dengan sesuatu yang sama. Kalau sama, maka semakin sehat. Diberikan sesuatu yang sama, semakin sehat lagi. Seperti yang namanya iman. Apa yang akan menjaga kekuatan hati? Keimanan dan ketaatan. Maka semakin ditambah ketaatan, semakin sehat. Semakin ditambah lagi ketaatan, semakin tambah imannya dan semakin sehat, dan seterusnya. Sedangkan sakitnya, yudfa dudd wal khilaf. Penyakitnya akan bisa ditolak dengan lawan-lawannya. Ditolak dengan lawan-lawannya. Kalau penyakit ragu ditolak dengan keyakinan. Penyakit syahwat ditolak dengan kesabaran. Wahakadha. Wa huwa yuqawwi bimithal sababih. Dan penyakit tadi akan semakin kuat kalau ditambah dengan yang sejenis. Syahwat ditambah dengan syahwat tambah sakit. Ditambah dengan syahwat tambah sakit. Dipuaskan dengan syahwat tambah sakit. Demikian pula yang namanya syubhat, ditambah dengan syubhat berikutnya tambah sakit lagi, tambah parah. Ditambah dengan syubhat tambah parah dan terus begitu. Wa yazulu bi dhiddih, akan hilang penyakit tadi kalau diberi lawan-lawannya. Wasihhatu tufat bimithli sababiha wa qad au tazul bi dhiddih. Demikian pula kesehatan akan terpelihara dan terjaga kalau terus diberi yang sama yang akan memberikan kesehatan-kesehatannya. Tetapi akan semakin lemah kesehatannya kalau mendapatkan sesuatu yang merupakan lawannya. Bermaksiat, berkurang kesehatannya. Bermaksiat, berkurang lagi kesehatannya. Walamma kana al-badan al-marid yu'di ma la yu'di sahih. Dan ketika orang yang badannya sakit, dia akan merasa terganggu dengan sesuatu yang tidak mengganggu orang yang sehat. Demikian pula orang yang hatinya sakit. Saya ulangi ucapan Ibnu Qayyim. Bahwa orang yang badannya sakit, dia merasa terganggu dengan sesuatu yang orang normal nggak terganggu. Kamu orang-orang yang normal nggak terganggu. Tiba-tiba ada orang sakit di sini gelisah. Coba tutup pintunya. Matikan kipas anginnya. Bingung dia gelisah. Kenapa? Dia yata'adza bima la yata'adza sahih. Dia merasa terganggu dengan sesuatu yang tidak terganggu orang sehat. Orang sehat nggak merasa terganggu, dia terganggu. Kenapa? Karena ada kelemahan pada dirinya. Ada sesuatu pada dirinya, yaitu al-marad. Wa kadzalik al-qalb idza kana fi maradin adahu adna syai. Demikian pula orang yang hatinya sakit. Dia bisa terganggu, bisa terkena syubhat yang sangat ringan, yang kalau orang-orang sehat ini terkena syubhat itu nggak akan kena, nggak akan digubris oleh dia. Syubhat yang sangat gamblang, yang sangat ringan akan membuat bingung orang yang sakit tadi. Tapi tidak akan membuat bingung, nggak akan membuat ragu orang-orang yang sehat. Berarti yang salah adalah keadaan hatinya. Adapun syubhatnya sangat ringan. Dalam Al-Quran selalu menggambarkan tentang tipu daya syaitan adalah lemah. Kaidah syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya gangguan-gangguan syaitan, tipu daya syaitan dha'ifa, lemah kata Allah. Tapi kenapa banyak manusia yang tertipu oleh syaitan? Adapun tipu dayanya lemah. Karena hati-hati mereka rusak. Kata hati-hati mereka sakit. Karena hati-hati mereka lemah. Maka kekuatan penolakan syubhat nggak ada. Atau sangat lemahnya. Kekuatan untuk menolak syubhat tadi sangat amat lemah. Maka orang yang demikian mudah diombang-ambingkan oleh tipu daya syaitan. Haitsu la yaqwa ala daf'iha idza warada alaih. Maka apakah bentuk syubhat atau syahwat akan masuk kepada orang yang hatinya telah rusak tadi, hati yang telah sakit tadi dalam keadaan mudah. Syubhat masuk dengan mudah, syahwat masuk dengan mudah, dan orang tadi diperbudak oleh syahwatnya. Wal qalbu sahih al-qawi, adapun hati yang sehat adalah hati yang kuat. Yatruqu adha'afu dzalik, didatangi oleh syubhat dan syahwat yang lebih kuat berlipat-lipat kali, yang lebih hebat berlipat-lipat kali, tidak akan mampu untuk memasukinya. Wa huwa yadfa'uhu biquwwatihi wa sihhatihi, hati tadi bisa menolaknya dengan kekuatannya dan dengan kesehatannya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah.
Wabil jumlah, ringkasnya kata beliau, fa idza hasala lil marid mithla sababi maradihi zada maraduh. Ringkasnya, kalau seorang yang sakit ditambah dengan sesuatu yang sama dengan penyakitnya, maka akan bertambah parah penyakitnya. Wa dha'ufat quwwatuh, dan akan semakin lemah kekuatannya. Wa tarama ila talaf, dan semakin mendekat kepada kebinasaan. Malam yatadarak dzalika, selama dia tidak menghalanginya dengan mendapatkan sesuatu yang bisa memperkuat kembali hatinya dan menghilangkan penyakitnya. Kalau tidak segera diobati, tidak segera memperkuat hatinya dengan keimanan dan ketaatan, tidak segera memperkuat hatinya dan kemudian mengobatinya dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, dan dengan meninggalkan dosa-dosa, dengan 3 perkara tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kalau tidak segera, maka niscaya dia akan binasa dan hatinya mati. Dan kalau sudah hatinya mati, na'udzubillah min dzalik, maka susah untuk kembali. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdika asyhadu an la ilaha